Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Pagi hari ini seperti biasa sebelum memulai pembelajaranmu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melakukan devosi kita pada pagi hari ini. Parisal memastikan kamu tidak sedang tidur-tiduran ya. Atur posisi dudukmu dengan baik, ambil Alkitabmu ya supaya kita tetap bisa fokus, tidak melihat ke kiri dan ke kanan ya. Oke? Kalau sudah duduk dengan rapi, sudah siapkan Alkitabmu, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu, kita mau berdoa, Parisal akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau boleh membangunkan kami dari tidur kami semalam, dan pagi hari ini kami boleh diberikan dengan kesehatan, tubuh yang kuat Tuhan, untuk kami boleh melanjutkan aktivitas kami. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Berkati kami, tolong kami supaya kami mengerti. Tidak hanya kami mengerti, tapi juga kami dapat lakukan dalam keseharian kami, baik ketika kami mengerjakan tugas, ketika kami bermain, ataupun ketika kami berada di rumah. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik anak-anak, silakan buka Alkitabmu dalam kitab Matius ya. Injil Matius berarti itu ada di perjanjian baru ya. Injil Matius pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ke 12 ya. Injil Matius pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ke 12. Oke, sudah dapat semua? Kalau sudah dapat semua, kesempatan kali ini kita tidak akan membacanya dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 ya. Kita mulai membaca dari ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Parisal ulangi, kita mulai baca dari ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau sudah baca, perhatikan Alkitabmu, Parisal akan bacakan buat kita semua. Matius pasal 3 dengan judul Yohanes Pembaptis. Ayatnya yang ke-4, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ayat yang ke-5, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ayat yang ke-7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Oke, demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, sebenarnya kisah ini tidak berhenti sampai Yohanes Pembaptis marah kepada orang Farisi tersebut ya. Dia masih lanjut sampai ke ayat yang ke-12. Nah, ceritanya Matius pasal 3 ini itu membahas tentang seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis ya. Nah, ketika itu Yohanes memang sudah dituliskan di dalam kitab Yesaya ya. Waktu itu di dalam kitab Yesaya sudah dituliskan bahwa nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus ada orang di padang gurun yang berseru-seru. Berseru-seru itu apa sih Pak Rizal ya? Berseru-seru itu seperti bersuara dengan keras. Hai orang-orang yang di padang gurun itu, bertobatlah ya. Kalau kamu baca di ayat yang ayat yang kedua, di situ dikatakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ayat yang ketiga, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi sebenarnya Yohanes ini sudah dinubuatkan ya, istilahnya namanya dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Oh, nanti akan datang satu orang yang berseru-seru di padang gurun yang mengajak semua orang untuk bertobat. Kenapa sih Yohanes harus seperti itu? Kenapa sih Yohanes harus berseru-seru di padang gurun? Ya, ini untuk mempersiapkan kedatangan juru selamat, yaitu kedatangan Tuhan Yesus, ya. Nah, saat itu orang-orang yang ada di sekitar padang gurun itu orang-orang Nazaret, Yudea, itu banyak yang belum percaya, ya, atau banyak yang belum dibaptis juga. Karena apa? Mereka masih belum percaya, ya, akan ada datangnya Mesias.
Nah, ketika mereka mendengar Yohanes itu berseru-seru, mereka kemudian berkumpul, ya. Di situ dikatakan Yohanes itu ada di padang gurun, lalu mereka berkumpul di situ. Nah, ketika mereka berkumpul di situ, itu bukan hanya orang-orang Nazaret, bukan hanya orang-orang Yudea, tapi juga dikatakan ada apa? Ada orang-orang dari orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang mereka datang juga di situ. Nah, kemudian ketika Yohanes itu berkhotbah, ya, dia mulai menegur orang-orang di situ. Ya, orang-orang di situ itu ternyata orang-orang yang belum percaya dan orang-orang yang banyak melakukan dosa. Nah, ketika Yohanes mulai memberitakan firman Tuhan, banyak orang-orang yang mulai percaya dan mereka mulai dibaptis. Tapi ketika mereka mulai dibaptis di ayat yang ke-7, Yohanes ini lihat nih, ya, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Wah, kok Yohanes bisa kasar ya? Kok Yohanes bisa bilang begini ya? Ular beludak itu ternyata itu adalah sindiran, ya. Atau mungkin kita mengerti Yohanes ini menyinggung begitu. Nah, apa maksudnya ular beludak ini, Pak? Ya, ular beludak ini adalah salah satu jenis ular yang berbisa, ya. Mungkin kita tahu ada ular kobra, ada ular piton, ya, ada ular sanca, ada juga namanya ular beludak. Ular beludak ini ternyata Parisal cari, dia adalah salah satu jenis yang berbisa. Kenapa Yohanes bilang orang Farisi ini ular beludak? Nah, orang Farisi zaman itu, mereka itu tampil sebagai, kalau mungkin kita bisa bilang mereka itu orang yang rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tapi ternyata perbuatan mereka itu jauh dari itu semua, ya. Walaupun mereka rajin berdoa, ternyata mereka itu rajin apa? Mereka itu masih suka menyakiti orang lain, ya. Mereka itu rajin ke gereja, rajin ke rumah ibadah, tapi mereka ternyata suka menyinggung orang lain, ya, atau suka memarahi orang lain. Nah, itu Yohanes tidak suka, ya. Yohanes itu tidak suka, makanya dia bilang apa? Bertobatlah, ya. Dia menegur orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki saat itu. Karena mereka kelihatannya rajin, ya. Kelihatannya suka baca Alkitab, kelihatannya suka berdoa, tapi ternyata perbuatan mereka itu jauh dari semua itu. Itu yang ditegur sama Yohanes saat itu, ya. Nah, kisah ini juga berlaku buat kita semuanya, ya, berlaku buat Parisal, berlaku juga buat kita semua yang mendengarkan, ya. Kita ketika membaca kisah seperti ini, kita juga diingatkan untuk apa? Untuk bertobat dari kebiasaan-kebiasaan kita. Pak, saya kan tidak menyinggung orang, Pak. Pak, saya kan tidak memaki orang, ya. Tapi ada dosa-dosa lain yang kita masih sering kerjakan atau kita masih senang untuk lakukan, ya. Devosi kita pagi hari ini sebenarnya dikasih judul adalah hamba yang sejati, ya. Apa itu hamba yang sejati? Apa itu hamba, ya, Pak? Hamba itu kalau zaman dulu istilahnya namanya budak, begitu, ya. Kamu tahu budak, ya? Kalau budak itu ketika dia dibeli, ya, ketika dia dibeli dia harus mengerjakan apa yang tuannya itu mau, begitu. Sama seperti kita. Ketika kita bilang, oh kita ini hamba, kita ini anak-anak Tuhan, berarti kita mengerjakan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau, ya. Itu yang Yohanes Pembaptis mau kasih tahu ke kita saat ini, ya. Kita mau bertobat dari kebiasaan-kebiasaan kita malas, ya. Kebiasaan kita mungkin berbohong sama guru kita, sama orang tua kita, atau bahkan sama teman-teman kita. Oh, sudah saya kerjakan ini, ternyata belum. Oh, sudah saya kerjakan ini dengan jujur, ternyata kita mencontek. Nah, kita diajarkan untuk kita bertobat. Pak, saya sudah bertobat, tapi besok saya ulangi lagi. Apakah itu boleh, Pak? Nah, itu namanya bukan pertobatan yang sejati. Apa itu pertobatan yang sejati, Pak? Saya belum mengerti. Nah, pertobatan yang sejati itu adalah ketika hari ini kamu melakukan dosa, misalnya kamu berbohong, misalnya, contoh, ya, kamu berbohong, lalu kamu minta ampun sama Tuhan, ya, kamu menyesal atas perbuatanmu. Besok-besok jangan diulangi lagi, ya, jangan diulangi lagi. Kamu perlahan untuk tidak melakukan sikap yang namanya berbohong, ya. Itu artinya kita sudah bertobat, begitu, ya. Atau hari ini saya malas-malasan, ya, kemudian besok saya mau belajar, ya. Tidak harus kamu jadi anak yang rajin 100%, ya. Pelan-pelan, oh saya mau bangun pagi, oh saya mau cicil tugas saya. Seperti itu, ya.
Nah, dengan cara seperti itu kita perlahan-lahan akan terlepas dari dosa-dosa kita ya. Oh iya, memang Pak saya anaknya malas, memang saya suka berbohong. Kalau kita tetap seperti itu, kapan kita akan bertobat ya? Kapan kita akan berubah? Kalau kita tetap seperti itu, nanti kita tidak beda sama orang-orang Farisi itu. Kita setiap pagi dengar devosi, kita setiap hari berdoa, tapi ternyata kelakuan kita atau sikap kita tidak berubah, ya. Nanti kita seperti orang-orang Farisi. Pasti anak-anak di rumah tidak mau kan disebut sebagai orang Farisi, orang Saduki, ya. Kita tidak mau, ya. Kita mau adalah kita disebut sebagai anak-anak Tuhan atau hamba yang sejati. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Juru Selamat. Nah, tadi kan kita baca sampai di ayat yang ke-8 ya. Kalau kita baca sampai ayat yang ke-11 ya, di situ Yohanes Pembaptis bilang lagi, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia," lihat itu ianya itu huruf besar. Ia itu dimaksud adalah Tuhan Yesus ya. "Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah, ketika kita sudah belajar untuk bertobat, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, ya, kita mau menerima. Kemarin kita memperingati Paskah ya, kematian Tuhan Yesus itu juga sebagai ya bentuk Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, ketika kita mau menerima itu semua, tidak mungkin kita masih hidup dalam dosa-dosa kita ya. Kita mau belajar pelan-pelan untuk kita bertobat, sehingga kita tidak lagi disebut sebagai orang-orang Farisi tadi ya. Kita disebut sebagai hamba yang sejati ya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga tidak hanya kamu mendengar hari ini lalu kamu lupakan ya. Semoga firman Tuhan hari ini kamu boleh dengar dan juga kamu mau untuk kerjakan, pelan-pelan untuk kamu kerjakan ya. Tutup Alkitabmu, kita akan berdoa. Para silakan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kisah Yohanes Pembaptis yang boleh kami dengarkan pagi hari ini, yang boleh mengajarkan kami, boleh menegur kami Tuhan dari setiap kesalahan-kesalahan yang kami masih senang untuk lakukan. Mungkin saat ini kami masih senang bermalas-malasan, kami masih senang untuk berbohong, tapi pagi hari ini kami mau belajar Tuhan untuk kami boleh berubah, kami boleh bertobat, dan Roh Kudus-Mu tolong kami supaya kedepannya, hari-hari kedepannya kami boleh menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran kami sepanjang hari ini. Berkati teknologi yang kami pakai, berkati guru-guru kami, berkati juga kami, orang tua kami yang membimbing. Biarlah kami boleh mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, sepanjang hari ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke ya, demikian devosi kita pada pagi hari ini. Selamat mengikuti pembelajaran sepanjang hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.